Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Al-hadis. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di suasana malam yang tidak biasa dengan malam-malam kemarin ya. Kalau kemarin itu sudah hujan gitu ya. Ya sekarang turun juga cuma sedikit ya. Karena itu kita syukuri pada malam ini bisa kembali dimudahkan di majelis ilmu yang karena majelis ilmu lah seseorang bisa memperbaiki kualitas amal jama'inya, karena amal jama'i itu terbentuk atas landasan ilmu yang syar'i. Karena itulah ketika seseorang meninggalkan ilmu syar'i, maka sangat jauh dari kualitas amal jama'i. Jadi amal jama'i itu tidak hanya amal sosial, jelas itu pasti itu salah satu ladang terbesar amal jama'i ya. Tapi di dalam amal jama'i itu ada juga amal spiritual ya. Seperti sholat saja kan harus berjamaah ya, laki-laki itu ya. Atau ketika zakat saja kan harus pada yang berhak dan menitipkannya pada yang amanah ya. Ini membuktikan bahwa ilmu itu bisa memperbaiki amal jama'i ya. Dan manusia itu tidak lepas daripada jama'i dalam beramal itu, dalam segala ruang lingkup amal ya. Pasti itu dikatakan amal itu adalah jama'i ya. Artinya tidak mungkin suatu amal hanya berguna pada dirinya sendiri gitu ya. Tapi berguna pula bagi kelangsungan hidup orang lain. Inilah bagaimana tujuan kita mempelajari ilmu ya. Di antaranya juga memberantas kebodohan. Kebodohan terhadap apa? Terhadap amal ya. Amal jama'i. Yang sekarang itu amal itu tidaklah membuahkan amal yang soleh kebanyakan tuh ya. Tapi kebanyakan adalah ikut-ikutan. Maka ini kesadaran kita, kalau benar-benar ingin berkualitas amal jama'i kita adalah dengan ilmu. Dan Al-Quran serta As-Sunnah sudah mencakup itu semua. Yang salah satunya kita akan belajar tentang akhlak ya, yaitu tujuan mempelajari akhlak ya. Dan kita di sini membahas sekian hadis nanti ya. Ini banyak sebenarnya ya, apa yang ditunjukkan oleh penulis Ustadz Hamdan Abu Nabhan ya, tentang akhlak ini, bagaimana hadis yang menjelaskan landasan tujuan dalam pelajari akhlak. Pertama, akhlak itu adalah tujuan diutusnya Nabi ya. Jadi bukan hanya rahmatan lil alamin itu buat dirinya atau buat yang terdekatnya, tapi bagaimana untuk seluruh alam semesta itu
ia buktikan dengan akhlak yang mulia. Karena itu Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak agar mulia ya. Jadi agar menyempurnakan, memuliakan akhlak manusia. Hadis riwayat Al-Baihaqi pada Sunan Al-Kubra, pula Al-Bazzar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah hadis yang terkenal ya Pak, yang kita sering dengar gitu ya. Sesungguhnya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia gitu ya. Tapi tidak sebatas menjadi informasi saja, harus membuahkan bagaimana kita terbimbing atas akhlak Nabi ini gitu ya. Kalau kita benar mengikut Nabi gitu ya. Ini harus jadi pembuktian keimanan kita. Dengan apa? Akhlak mulia. Karena itu Allah juga berfirman yang menunjukkan tujuan diutusnya Nabi, diantaranya dalam surah Al-Qalam ayat ke-4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar dalam budi pekerti atau akhlak yang luhur ya. Akhlak yang agung. Ini menunjukkan bahwa adanya predikat penghargaan yang Allah tunjukkan pada Nabi kita, itu Nabi Muhammad, yang patut untuk kita teladani, untuk kita contoh bagaimana pergerakannya, bagaimana amaliyahnya, bagaimana qalbiyahnya. Itu sangat, Rasulullah itu detail di dalam berakhlak. Karena itu tidak ada segenggam dari kelalaian seseorang itu kecuali seseorang itu adalah dengan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Maka orang itu akan terhindar dari sifat-sifat kelalaian. Karena itulah Nabi itu budi pekertinya luhur ya. Dan kalau kata orang Amerika dikatakan bahwa itu adalah panutan nomor 1 ya. Kalah gitu ya pembuat media atau pembuat segala bentuk teknologi gitu ya, kalah gitu. Oleh siapa? Oleh Rasulullah. Nomor 1 Rasulullah itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu diakui tidak hanya oleh kawannya tapi oleh lawan. Nah, ini merupakan bagaimana tujuan diutusnya Nabi, untuk memuliakan akhlak mulia pada manusia. Itu tujuan. Bahwasanya di dalam tujuan Islam itu ada sisi akidah, sisi akhlak lah yang paling membuahkan ya. Bahkan Nabi saja pada orang yang kencing di masjid, beliau tidak menghadiri Imam Mahdi gitu ya. Tapi beliau bagaimana maklumnya gitu ya. Sehingga orang yang kencing itu akhirnya masuk Islam gitu ya. Itu mulianya Nabi. Langsung diusir, Iya. Itu saja ya. Iya. Yang dulu, kencing dulu.
yaitu kemuliaan dari sifat Nabi. Nah, itu sebagai contoh. Yang kedua, menampik kesan adanya jurang pemisah antara akhlak dengan ibadah. Nah, ini ya. Ini harus hati-hati ini ya. Ada orang yang mengatakan percuma ibadah sebanyak-banyak kalau akhlaknya begini gitu ya. Percuma ilmu, paham dinul Islam, paham agama, tapi akhlaknya begini gitu ya. Sebenarnya kan nggak ada penampik gitu ya, nggak ada jurang pemisah ya antara akhlak dengan ibadah gitu ya. Artinya kalau dia paham agama, bisa aja juga dia menghasilkan akhlak yang mulia. Itu adalah pastian, kemestian gitu ya. Jadi nggak ada pemisahan ya antara ini paham agama, ini akhlaknya seperti ini gitu ya, akhlaknya bejat dan sebagainya, enggak gitu ya. Itu tidak seperti itu ajaran Islam itu ya. Justru ajaran Islam itu ketika ibadah itu dengan benar, dia punya hasil gitu. Adapun misalnya ketika hasilnya itu belum benar gitu ya, ya mungkin dari segi ibadahnya gitu. Gitu. Karena itu di zaman Nabi itu ketika sahabat itu ada yang salah gitu ya, Nabi itu tidak langsung mencerca atau hukulutus gitu ya, atau Nabi itu memaklumi ya, karena yang namanya manusia nggak ada yang sempurna. Sahabat itu kan punya ilmu gitu kan, dia pengikut Nabi, ibadahnya unggul gitu ya. Kemudian juga sahabat Abu Darda, bagus ibadahnya kan, sampai saumnya itu kan dia bertekad setiap hari ya, tapi ya tidak gitu ya, tidak bisa. Karena itu tidak akan bisa ya umatnya. Nabi itu tidak akan bisa. Terus juga sahabat Mu'adz bin Jabal itu kan luar biasa hafalannya, luar biasa ilmu fikihnya gitu kan, sampai mau memperpanjang sholatnya itu kan, karena dia hafal sunnah gitu ya. Tapi ya Nabi tidak menghardik gitu ya. Nabi memberi nasihat yang agung gitu ya. Tidak bilang, oh kamu Mu'adz, kamu ibadahnya bagus, palanya bagus, tapi akhlaknya ketika ada yang lemah di antara kamu kurang gitu ya, kurang akhlak atau bagaimana lah, kurang beradab atau bagaimana gitu misalnya kan. Kalau orang zaman sekarang mengatakan seperti itu gitu ya. Tidak seperti itu ya, cara nasihat Nabi gitu. Jadi jangan sampai kita ketika terbawa arus tuh ya, zaman sekarang itu kan mudah terbawa arus ya. Islam itu kan di fobia gitu ya. Akhirnya di fobia Islam itu. Ulamanya paham agama tapi akhlaknya bejat. Kan gitu ya, gitu kan sama orang-orang yang fobia Islam kan. Oh, ini ulama Islam itu paham agama tapi akhlaknya bejat. Itu kan kata fobia Islam itu ya. Ini harus hati-hati nih, kita jangan terbawa arus gitu ya. Kalau misalnya ada saudara kita yang salah, jangan lihat dari satu sisi gitu ya. Mungkin sisi-sisi yang lain belum kita arungi gitu ya. Sehingga kadang kita dengan kesalahan yang satu seolah-olah itu kesalahan yang besar, yang akhlaknya begini dan begitu gitu ya. Akhirnya kita salahkan orang ini gitu ya. Padahal belum tentu seseorang itu punya salah gitu ya. Atau belum tentu juga orang itu sengaja gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan oleh kita ya. Karena banyak sekali gitu ya dari fobia Islam, musuh-musuh Islam itu. Supaya apa? Supaya ulamanya saja tidak diikuti gitu ya. Karena apa? Kalau mereka sudah
mahadik ulamanya gitu ya, sudah mencerca ulamanya, dikatakan paham agama tapi tidak baik akhlaknya gitu ya, tidak baik adabnya dan seterusnya gitu ya. Nah jadi digituin akhirnya ya sudah gitu, tidak diikuti ulamanya. Nah ini yang berbahaya gitu. Makanya ini diajarkan oleh Nabi itu tidak ada kesan gitu ya, tidak ada kesan jurang pemisah antara akhlak dengan ibadah. Kalau akhlaknya belum benar ya berarti ibadahnya gitu ya, gitu. Jangan memisahkan salah satu gitu ya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Karena itu bagaimana ibadah yang kita lakukan itu harus punya hasil tuh. Di sini ada beberapa hadis nih ya. Banyak sebenarnya ini ya keterangan itu ya. Tapi kita nggak bahas semuanya dulu ya. Bahwasanya yang pertama menghasilkan kebaikan pada tetangganya. Yaitu dikatakan dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata man la ya'man jarahu bawaikoh, atau lafaz yang lain la ya'manu jaruhu ya, jaruhu bawaikoh ya. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. Jadi ketika misalnya ibadahnya, ritualnya ya bagus ya, pasti akhlaknya juga bagus. Hanya saja ketika ibadahnya belum baik gitu ya, ya kadang menghasilkan tidak hormat pada tetangga, durhaka pada orang tua. Mungkin itu karena ibadahnya gitu ya. Karena itu maka orang itu kurang baik ya pada tetangganya. Nah, kata Nabi, yang demikian itu tidak akan masuk surga. Ini yang pertama, riwayat Muslim, Ahmad, Abu Ya'la dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak ini Abu Hurairahnya. Ya. Riwayat lain disebutkan pula sama ini juga Abu Hurairah hukumnya. Ini panjang ya. Qala rajulun ya Rasulullah inna fulanatan yudhkaru min kasrati sholatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghayra anha tu'li jiranaha bilisaniha. Seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang dikenal dia rajin sholat, saum, dan sedekah. Nih kita lihat nih ya, di hadis yang lain nih. Hanya saja dia menyakiti tetangganya dengan lidahnya atau lisannya atau ucapannya ya. Qala, nih kata Nabi ya, hiya finnar. Kata Nabi itu adalah dia di neraka. Gas ya nih. Ya. Qala ya Rasulullah fa inna fulanatan yuzkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil aswari minal akiti ya. Fala tu'zi jiranaha bilisaniha qala hil jannah. Ini perbedaan seseorang ya yang menghormati tetangganya dan tidak menghormati tetangganya ya. Karena apa? Karena amaliyahnya juga. Nih, kalau yang tadi di neraka ya karena menyakiti tetangganya. Yang selanjutnya laki itu bertanya juga
Pada Rasulullah ada seorang wanita dikenal sedikit saum, sedekah dan sholatnya. Ia hanya bersedekah dengan sepotong keju, tetapi ia tidak menyakiti tetangga-tetangganya dengan lidahnya. Maka beliau bersabda, dia di surga. Ada riwayat Ahmad, Al-Hakim dari Abu Hurairah juga tuh. Luar biasa ya, Abu Hurairah. Ini menjelaskan bagaimana orang yang berhasil ya dengan orang yang gagal. Yaitu orang yang berhasil itu ketika ibadahnya itu menghasilkan kemuliaan pada tetangganya, kebaikan pada tetangganya juga, manfaat pada tetangganya. Dan yang gagal, dia ibadahnya tidak menghasilkan. Yang gagal itu ibadahnya banyak ya, sholatnya, saumnya, sedekahnya gitu ya, itu luar biasa. Tapi ternyata pada tetangganya tidak baik gitu ya. Nah ini yang kedua, dia sedikit ibadahnya ya, saum, sholat atau sedekahnya ya sedikit tuh ya, tapi dia berhasil, dia masuk surga. Maka perlu diperhatikan gitu ya. Kalau seseorang belum baik pada tetangganya, lihat dulu ibadahnya ya. Dua hadis lagi palingnya. Ini udah ya. Al-imanu bid'un wa zab'una au bid'un wasituna syu'bah. Iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan ya. Dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dari Abu Hurairah juga. Nah ini luar biasa ya kalau orang sudah menghormati para sahabat Nabi ini ya. Kita baca bagaimana riwayat Abu Hurairah ini luar biasa sebenarnya. Radhiyallahu anhu. Di sini menjelaskan ya, bisa pada tetangganya juga ya, karena biasanya yang terdekatnya yang merasakan ya, yaitu orang yang berada di jalan-jalan yang tidak terganggu pada akhlaknya ya atau gangguannya, maka ia mengamalkan dari la ilaha illallah gitu. Jadi sebenarnya ya kan la ilaha illallah itu kan adalah tauhid ya. Tapi tauhid pasti ada buahnya juga yaitu akhlak mulia gitu. Dan salah satunya juga adalah malu itu ya. Jadi tiga ya. Ada dari hatinya yaitu malu, ada yang dari perbuatannya yaitu menyingkirkan gangguan, dan juga ada yang dari lisannya yaitu ucapan tahlil ya la ilaha illallah. Nah ini yang kedua itu harus memasukkan sikap malu ya. Disebutkan dari Ibnu Umar, al-haya'u atau innal haya'a wal iman qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma ruf'al akhar. Sesungguhnya malu dan iman itu akan bergandengan. Bila salah satu hilang, maka hilang juga yang lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari pada Adabul Mufrad. Insyaallah nanti hadis yang lainnya kita bahas di kesempatan yang lain ya. Barakallahu li wa lakum wa lakum minkum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa inna rasyada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta